Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, masih ramai penolakan publik terhadap kehadiran Timnas Israel U20 di Indonesia yang merupakan peserta ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar 20 Mei mendatang hingga Juni 2023. Dan keikutsertaan Israel ini menjadi pembicaraan di tanah air. Terlebih karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, ini juga mendapatkan penolakan oleh warga Indonesia. Lalu sejauh mana kedatangan timnas ini bisa menjadi polemik di tanah air? Dan apakah kedatangan timnas ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Palestina? Kita akan berbincang malam hari ini di Dua Sisi. Menyangkut isu-isu yang sangat penting yang selama ini menjadi perhatian dari bangsa Indonesia, itu pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, dan karena itu harusnya tidak ada ruang sedikit pun bagi warga Israel, termasuk timnas Israel untuk Piala Dunia itu masuk ke wilayah Indonesia. Kami kan di PSSI jelas posisinya, kita menyiapkan tim nasional Indonesia untuk bertanding. Ya. Kedua, teknisnya di PSSI, tentu urusan politik luar negeri ada di tangan pemerintah khususnya Kemenlu. Mengapa kehadiran timnas Israel di tanah air menjadi polemik di saat ada sebagian pihak yang menganggap ini akan memberikan efek ekonomi yang luar biasa bagi tanah air dan juga mengangkat image Indonesia di dunia internasional? Kita akan berbincang malam hari ini bersama saya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di sini, di sebelah kanan saya ada Bung Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sana ada Bung Andi Bahtiar Yusuf, pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Pak Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri. Selamat malam Pak Noto. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Haikal Hasan, pendakwah. Selamat malam Babe Haikal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung ke Pak Noto nih. Ini yang jelas-jelas MUI dengan tegas menolak. Bisa nggak diceritakan apa alasan kuat untuk menolak kehadiran Israel di saat tadi saya bilang banyak pihak yang menganggap ini akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia? Ya, terima kasih Mbak. Sebelum saya menyampaikan alasan, saya akan cerita sedikit. Jadi sejak Kemenpora menyampaikan informasi secara terbuka terkait dengan kehadiran timnas Israel untuk Piala Dunia U20 ini, dan memberikan jaminan keamanan, saya sampaikan secara terbuka kira-kira begini, janganlah pemerintah kemudian membuat pernyataan terlampau terburu-buru, karena ini ada kaitannya dengan soal isu Israel-Palestina, sensitif sekali di Indonesia ini, dan pembela perjuangan warga dan bangsa Palestina di Indonesia itu besar sekali. Jangan sampai juga kemudian kehadiran ini diberi jaminan keamanan. Tentu jaminan keamanan ini kan luar biasa energi yang dikeluarkan oleh negara ini. Tapi kan sudah kewajiban negara untuk menjamin keamanan tamu yang datang gitu ke tanah air. Saya paham. Tetapi dengan kehadiran orang Israel itu keamanannya ekstra. Saya akan punya keyakinan itu terlampau berlebihan. Nah, kenapa saya sampaikan Anda yakin begitu Pak Noto? karena akan penolakannya keras banget? Iya, karena saya sudah menangkap banyak elemen masyarakat yang menolak kehadiran tim Israel ini, antara lain karena soal pertama, alasan paling utama itu ya konstitusi.
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas sekali bahwa penjajahan itu ya kira-kira gitulah ya, harus dinyahkan, musuh kita bersama, harus dihapuskan di muka bumi ini. Lalu ada warga Palestina diberi izin secara official, ya secara official oleh pemerintah. Ini kan dalam keyakinan saya dan warga juga Israel maksudnya, ya warga Israel itu dalam keyakinan saya dan masyarakat membela Palestina itu ya itu kan seperti mengkhianati pembukaan. Yang kedua, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu ya seharusnya konsisten dengan teguh ya. Oke. Supaya warga Israel jangan masuk dengan alasan apapun. Oke, Bung Abalin, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel satu yang kemudian ini kan bertentangan dengan konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan katanya. Ya. Kenapa kita harus menerima Israel? Terima kasih. Yang pertama, Anggia, tahniah saya kepada abangku, guruku. Kami punya ketua Majelis Ulama, Profesor yang Pak Sudarnoto, hari malam ini Abdul Hakim. Kemudian ada sana kawan saya, sahabat saya, sering kami kontak tapi belakangan sudah banyak fulus, dia lupa kontak-kontak saya lagi. Jadi begini. Pertama, memang Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu amanah konstitusi. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah itu, dan sampai dengan hari ini Indonesia masih terus pada komitmen untuk menjadi barisan terdepan dalam memberikan dukungan kepada Palestina untuk mendapatkan hak-hak kemerdekaannya sampai until now, sampai sekarang. Oleh karena itu maka Tuan Guru, Profesor, kita ingat tahun 2015 kemarin ada 2 pebulu tangkis dalam kejuaraan dunia Israel main di Indonesia, bertanding di Istora Senayan. 2003 kemarin juga ada main sepeda di velodrome. Ya, main juga. Kemudian saya juga mencatat ada atlet Yuval Selma juga main di sebelah untuk tebing. Hal yang sama, utusan parlemen Israel di dalam IPU, Interparliamentary Union, hadir juga di Bali. Dalam konteks inilah maka urusan-urusan yang terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam memberikan pembelaan kepada Palestina, kemudian mengutuk keras tindakan-tindakan biadab yang dilakukan oleh Israel, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan besar Indonesia. Oleh karena itu, dalam event internasional yang segera dan akan dilakukan pada bulan Mei mendatang ini, bagi Indonesia kita welcome dalam catatan sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali, Mbak Anggia. Untuk pertama kali kita menjadi tuan rumah untuk U20 karena ini menjadi batu loncatan penting. Berarti yang saya tangkap artinya dibilang ya kemarin sudah pernah ada, toh kita konsisten dukung Palestina, harus ini juga nggak jadi masalah. Pasti. Dan itu yang saya mau bilang, sehingga pesannya jelas. Pesannya jelas. Karena itu dalam dialog-dialog kita di Majelis Ulama, karena saya juga sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia dan anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama, kami sering juga mendialogkan antara materi-materi seperti ini. BBHK itu disebutkan, kemarin sudah pernah ada kok, dan Indonesia konsisten dukung Palestina, artinya nggak perlu khawatir lah kalau misalnya di U20 Palestina hadir di sini juga. Kemarin kalau menurut pendapat kami kecolongan. Oh, kecolongan? Iya. Pemerintah kita? Iya. Nggak mungkin kecolongan karena nggak tahu, pasti tahu dong kalau ada warga negara. Kecolongannya dari sisi warga. Warga dan pemerintah yang kecolongan tidak mendapatkan satu masukan dari kami. Tidak terinfo begitu ya, maksudnya? Kita pun, maaf, kita pun tuh tahunya tuh belakangan. Kalau kita tahu, kita akan angkat ke publik bahwa ini nggak layak. Jadi pemerintah dalam hal ini jangan pakai dua muka gitu loh. Pemerintah dua mukanya iya, gimana? Kalau umpamanya tetap mengizinkan dan jadi, ini pakai dua muka. Yang satu bilang mendukung kemerdekaan, tapi yang satu mengakui negara itu. Nah, jadi pakailah satu standar. Standarnya itu apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa harus saya bacakan lagi pidato Bung Karno? Ini semuanya harus mendengar pidato Bung Karno yang hebat pada waktu itu. Ini Bung Karno dengan gagah berbicara, selama pemerintah Israel
tidak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, maka sampai dengan diberikan kepada Palestina baru kita bisa mengakui. Kalau tidak diberikan, kita tidak akan mengakui. Kalau secara ofisial dia datang ke sini mewakili negaranya, itu kita namanya dua muka. Kita tuh menginjak-injak para pahlawan kita gitu loh. Pemerintah jangan dua muka dong, jangan menginjak Jangan dua para muka, pahlawan. tetap Kata tolak. Babe Haikal, bagaimana? Bung Tetap Abalin? kita tolak gitu loh. Tidak, yang harus dikasih tahu kepada Babe Haikal, sahabatku, temanku ini adalah dalam event ini urusannya bukan dengan konstitusi kita, Bapak. Bicara tentang FIFA U20 ini di bulan Mei akan datang. Ini terkait dengan ketentuan-ketentuan apa yang disebut dengan International Non-Government Organization yang ada pada FIFA. Jadi ketentuannya bukan bagi negara-negara tempat pelaksanaannya, kita Republik Indonesia memberikan jaminan terhadap 24 peserta asosiasi negara yang hadir main di sini. Iya, jadi soal politik bebas dan makanya Jadi dipisahkan lah. Makanya dari awal gitu saya bilang maksudnya. Bang Anggi ya, kepada teman-teman saya bilang, pisahkan antara urusan politik luar negeri Indonesia dan sikap politik kita terhadap Israel dan Palestina dan urusan FIFA, karena kita nggak ada urusan yang terkait dengan ini sport, ini olahraga itu loh. Nggak bisa Saya kira dipisahkan gini. urusan politik dengan ini nggak bisa dipisahkan. Iya, betul. Sampai Karena- kapanpun tetap silakan Kiai, silakan. Syukron. Ya, jadi kalau kita lihat Israel, perlu diingat bahwa kesebelasan Palestina itu juga beberapa kali dilarang oleh Israel. Itu apa itu? Politik. Karena tidak ingin ya warga Palestina itu mendapatkan dukungan melalui sepak bola. Itu boykot. Boykot itu adalah sikap politik. Bukan Belum cuma lagi Palestina, Kiai, belum ya? iya betul. 6 negara. 6 negara. Betul. Banyak FIFA negara yang nggak betul. boleh masuk. Betul. Gitu loh. Oke, lalu Bukan bagaimana? cuma itu. Baik. Dan ini bicara begini Pak Jokowi tahu nggak Pak Ali Muchtar? Oh, saya untuk dan atas nama representasi itulah saya datang membicarakan. Justru saya karena mengingat begini Anggia, saya Profesor dan Babe Haikal dan Mas Andi. Kita ini adalah orang-orang yang mengerti tentang persoalan-persoalan sehingga kita punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada rakyat, kepada umat atau paling tidak kepada teman-teman yang tidak paham atau mungkin mengkait-kaitkan ini urusan dengan urusan politik luar negeri. Jangan Itu loh dikait-kaitkan urusan dengan itu. 7 urusan Maret politik luar negeri. 2016. Sebentar, 7 Bapak Maret Haikal. 2016 Presiden Jokowi bilang apa dengan organisasi konferensi Islam di Bandung? Oke. Apa pidato beliau? Nah, berarti belum lapor nih. Saya mau bilang kepada Babe Haikal, karena itulah maka dari awal saya bilang bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang tidak pernah berubah sejak Soekarno. Tentang apa? Dukungan kepada pemerintahan Palestina atas kemerdekaannya. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana PSSI sebagai penyelenggara menghadapi banyaknya dorongan publik yang menentang timnas Israel? Kita akan lanjutkan usai jeda di Dua Sisi saat lagi.